Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu pengantar lingkungan lahan basah yang beranggotakan Raihan Surya Ibrahim, Muhammad Yasir, Umar Junaidi, Muhammad Abdi Priyatama, Ahmad Julianor, dan Ahmad Tajali. Di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan dari praktikum lapangan yang telah kami buat kemarin yang bertempat di Gua Liang Bangkai pada tanggal 17 Juni 2023 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Tanto Budi Susilo. Baik, di sini kami akan menjelaskan tujuan dari praktikum yang telah kami buat, metode ataupun cara yang kami lakukan untuk penelitian praktikum dan hasil praktikum yang telah kami dapatkan dari penelitian di Gua Liang Bangkai pada tanggal 17 Juni 2023. Oke, langsung saja akan saya serahkan ke rekan saya untuk menjelaskan tentang tujuan, metode, dan hasil dari laporan praktikum kami kemarin. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dilaksanakannya praktikum PLLB ini. Jadi di sini ada 4 tujuan, di sini saya akan menjelaskan 2 dan akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Yang pertama di sini adalah untuk mengukur derajat fisik aktivitas mahasiswa di Bukit Liang Bangkai. Jadi tujuan dari praktikum ini salah satunya yaitu untuk mengetahui sejauh mana tingkat kebugaran fisik mahasiswa dalam menghadapi kegiatan eksplorasi di bukit tersebut. Kami melakukan pengukuran tekanan darah dan saturasi oksigen sebelum dan sesudah mahasiswa memasuki goa pada pagi dan siang hari. Melalui pengukuran ini, kami dapat mengidentifikasi perubahan dalam tekanan darah dan saturasi oksigen setiap mahasiswa sebelum dan sesudah menghadapi aktivitas di goa. Informasi ini akan membantu kami memahami dampak kegiatan fisik di Bukit Liang Bangkai terhadap kondisi fisik mahasiswa. Selain itu, data yang kami kumpulkan juga dapat memberikan gambaran tentang tingkat kebugaran fisik mahasiswa dan seberapa baik mereka beradaptasi dengan lingkungan di bukit tersebut. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang derajat fisik aktivitas mahasiswa di Bukit Liang Bangkai, kami dapat memberikan rekomendasi dan saran yang lebih tepat dalam merancang kegiatan eksplorasi yang sesuai dengan tingkat kebugaran fisik mahasiswa. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang aman dan memuaskan bagi mahasiswa yang beradaptasi dalam kegiatan di bukit tersebut. Yang kedua, yaitu mengukur derajat kognitif. Nah, jadi tujuan yang kedua ini adalah mengukur derajat kognitif aktivitas mahasiswa di Bukit Liang Bangkai. Nah, jadi tujuannya itu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kognitif mahasiswa dalam menghadapi dan berinteraksi dengan Goa Liang Bangkai. Dalam penelitian ini, kami bermaksud untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi tingkat pemahaman, analisis, penalaran, serta kemampuan kognitif lainnya yang terlibat dalam aktivitas mahasiswa di Goa Liang Bangkai tersebut. Selain itu, kami ingin mengetahui apakah ada hubungan antar mahasiswa di Goa Liang Bangkai dengan peningkatan kognitif mereka. Dengan memperoleh data yang lengkap, kami berharap dapat menemukan korelasi atau hubungan yang mungkin ada antara faktor-faktor seperti eksplorasi goa, pemecahan masalah, pengamatan lingkungan, atau interaksi sosial dengan peningkatan kemampuan kognitif mahasiswa. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan tujuan dari pengamatan kami. Yang ketiga itu ada pengukuran derajat kecemasan dan kegembiraan aktivitas mahasiswa di Bukit Liang Bangkai. Pengukuran ini untuk mengetahui sejauh mana perasaan cemas dan gembira yang dirasakan oleh mahasiswa saat mengeksplorasi bukit tersebut. Kami ingin memahami seberapa cemas mahasiswa sebelum dan sesudah memasuki bukit, serta beberapa perasaan gembira mereka ketika melihat dan menjelajahi bukit tersebut. Dalam penelitian ini, kami menggunakan kuesioner yang harus diisi oleh mahasiswa untuk menilai tingkat kecemasan dan kegembiraan mereka. Kuesioner ini mencakup pertanyaan yang berkaitan dengan tingkat kecemasan dan kegembiraan mahasiswa sebelum dan sesudah memasuki Bukit Liang Bangkai. Dengan mengumpulkan data dari kuesioner ini, kami dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam
mengenai perasaan cemas dan gembira yang dialami oleh mahasiswa dalam menghadapi aktivitas di Bukit. Informasi ini akan memberikan wawasan yang berharga dalam menyusun strategi untuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan kegembiraan mahasiswa saat menjelajahi Bukit Liang Bangkai. Melalui kuesioner ini, kami juga berharap dapat memberikan rekomendasi kepada masyarakat umum mengenai pengalaman yang dapat meningkatkan kegembiraan dan mengurangi kecemasan saat mengunjungi Bukit Liang Bangkai. Data yang kami kumpulkan akan membantu dalam memberikan informasi yang akurat dan berguna bagi wisatawan yang tertarik untuk menjelajahi bukit tersebut. Dengan demikian, kami berharap dapat mempromosikan Bukit Liang Bangkai sebagai destinasi wisata yang menarik dan memberikan pengalaman yang menggembirakan, sambil memperhatikan perasaan dan kebutuhan pengunjung dalam menghadapi aktivitas di bukit tersebut. Yang keempat, ada flora dan fauna. Tujuan dari mengamati kehidupan flora dan fauna di sekitar Bukit Liang Bangkai adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang ekosistem yang ada di dalam dan sekitar gua. Kami tertarik untuk mengetahui bagaimana kehidupan berkembang di dalam gua dan sekitarnya, serta peran yang dimainkan oleh flora dan fauna dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, kami juga akan mengamati bekas kehidupan manusia yang ada di gua tersebut, terutama yang berkaitan dengan periode 5.000 tahun yang lalu. Melalui penelitian ini, kami berharap dapat mengumpulkan informasi tentang aktivitas manusia pada masa lampau, seperti jejak budaya, artefak, dan peninggalan lainnya yang dapat memberikan wawasan tentang kehidupan manusia pada waktu itu. Dengan memahami kehidupan flora dan fauna, serta bekas kehidupan manusia di Gua Liang Bangkai, kami berharap dapat melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati yang ada. Baik, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Ya, baik, akan saya lanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian praktikum ini. Jadi, metode yang dipakai adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner atau angket formulir yang telah dibagikan oleh dosen dan dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada mahasiswa yang beraktivitas di tempat tersebut. Pengamatan ini dilakukan menggunakan kuesioner atau kertas formulir yang akan diberikan kepada mahasiswa, lalu mahasiswa akan disuruh untuk mengisi kuesioner tersebut eh, berdasarkan pengalaman yang ia rasakan selama menjalankan aktivitas di tempat. Kuesioner ini disusun dengan beberapa aspek yang diperhatikan. Seperti yang telah dikatakan di tujuan tadi, aspek yang diperhatikan adalah aspek kognitif, kecemasan, dan kegembiraan mahasiswa. Seterusnya, melakukan distribusi kuesioner. Kuesioner akan dibagi-bagikan kepada para mahasiswa, disebar, dan diberikan untuk mengisi sesuai pengalaman yang mereka rasakan. Dan terakhir, setelah beres beraktivitas, lalu kuesioner tersebut akan dikumpulkan kembali secara cermat agar data-data itu akan dapat diteliti dengan lebih baik. Baik, saya akan kembalikan lagi kepada teman saya. Baik, terima kasih. Sekarang kita akan masuk ke dalam hasil dari praktikum pengenalan lingkungan lahan basah yang bertempat di Gua Liang Bangkai. Jadi, hasilnya adalah berupa 2 buah kuesioner pengukuran derajat fisik dan psikis, yaitu kognitif, kecemasan, dan kegembiraan dari aktivitas mahasiswa di Bukit Liang Bangkai. Kuesioner pertama adalah kuesioner tentang tekanan darah dan saturasi oksigen pada mahasiswa yang memasuki salah satu gua di Liang Bangkai. Uji coba dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada pagi hari dan siang hari, di mana masing-masing diuji sebelum dan sesudah memasuki gua tersebut. Berikut adalah data yang telah terkumpul dari kuesioner tersebut. Namun sebelum memasuki data dari tabel berikut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu makna setiap kode yang ada di dalam tabel pertama maupun kedua. Next. Nah, jadi untuk pada tabel pertama ada kode A1, yaitu untuk tekanan darah pagi, yang dimana ada cabangnya yaitu A11 dan A12.
di mana itu adalah tekanan darah pagi untuk sebelum dan sesudah memasuki gua. Dan ada B1 untuk saturasi oksigen pagi, di mana B11 dan B12 juga untuk saturasi oksigen pagi sebelum dan sesudah memasuki gua. Lalu untuk kode A2 adalah tekanan darah pada siang hari. Untuk kode A21 dan A22 adalah untuk tekanan darah siang sebelum memasuki gua dan sudah memasuki gua. Lalu ada kode B2 yaitu adalah saturasi oksigen siang, di mana B21 dan B22 adalah saturasi oksigen siang untuk sebelum dan memasuki gua. Lalu untuk tabel berikutnya yaitu ada C1 ya, di mana untuk pertanyaan bagaimana pengetahuan saudara sebelum melihat rock art untuk pagi, dan C2 adalah bagaimana pengetahuan saudara setelah melihat rock art pagi. Lalu ada D1 untuk pertanyaan apakah saudara cemas sebelum melihat rock art pagi, dan D2 adalah apakah saudara cemas setelah melihat rock art pagi. Lalu berikutnya ada S1, yaitu adalah untuk pertanyaan apakah saudara gembira sebelum melihat rock art pagi, dan untuk E2 adalah apakah saudara gembira setelah melihat rock art pagi. Lalu untuk C11 yaitu adalah bagaimana pengetahuan saudara sebelum melihat rock art siang, dan sampai E22 adalah untuk pertanyaan yang sama seperti sebelumnya, namun untuk pada bagian siang hari. Lalu pada bagian kiri gambar dapat terlihat ada warna-warni yaitu hijau, biru, dan merah. Itu adalah untuk penanda tingkat rendah, sedang, ataupun tinggi untuk tabel kedua. Lalu ada warna kuning untuk menandakan tekanan darah dan saturasi naik atau tetap, dan implikasi pada kognitif atau kecemasan dan kegembiraan juga. Nah, balik ke slide sebelumnya. Nah, jadi dari data tersebut kami ambil rata-rata untuk setiap variabelnya, yaitu untuk tekanan darah pagi, yaitu sebelum memasuki gua rata-ratanya adalah 110,2, dan setelah memasuki gua itu adalah 108,6. Lalu untuk saturasi oksigen pagi rata-ratanya sebelum memasuki gua adalah 94,2, dan sesudah memasuki gua yaitu 97. Lalu untuk tekanan darah siang yaitu sebelum masuki gua, tekanan darahnya adalah rata-rata 92,6, dan sesudah memasuki gua yaitu 104,8. Lalu untuk saturasi oksigen siang sebelum memasuki gua rata-ratanya adalah 94,6, dan sesudah memasuki gua yaitu 97,4. Dari data tersebut kita dapat melihat perubahan tekanan darah dan saturasi oksigen pada pagi dan siang hari sebelum dan sesudah memasuki gua. Pertama, mari fokus pada perubahan tekanan darah pada pagi hari. Tekanan darah sebelum memasuki gua adalah 110,2, sedangkan tekanan darah sesudah memasuki gua adalah 108,6. Hal ini menunjukkan adanya penurunan tekanan darah setelah memasuki gua. Namun, perubahan ini relatif kecil dan masih berada dalam rentang normal. Selanjutnya, pada siang hari, tekanan darah sebelum memasuki gua adalah 92,6, sedangkan tekanan darah sesudah memasuki gua adalah 104,8. Terdapat perubahan yang signifikan pada tekanan darah setelah memasuki gua, di mana tekanan darah meningkat secara drastis. Perbedaan ini cukup besar dan menunjukkan adanya reaksi tubuh yang signifikan terhadap lingkungan gua pada siang hari. Sekarang kita akan melihat perubahan pada saturasi oksigen. Pada pagi hari, saturasi oksigen sebelum masuk gua adalah 94,2, sedangkan saturasi oksigen sesudah masuk ke gua adalah 97. Terdapat peningkatan saturasi oksigen setelah masuk ke gua yang menunjukkan adanya peningkatan suplai oksigen ke tubuh. Selanjutnya pada siang hari, saturasi oksigen sebelum memasuki gua adalah 94,6, sedangkan saturasi oksigen sesudah memasuki gua adalah 97,4. Seperti pada pagi hari, terdapat peningkatan saturasi oksigen setelah masuk gua. Dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi peningkatan tekanan darah yang signifikan pada siang hari setelah memasuki gua, sedangkan perubahan tekanan darah pada pagi hari cenderung minimal. Selain itu, terlihat juga peningkatan saturasi oksigen pada kedua waktu setelah masuk gua. Peningkatan tekanan darah yang signifikan setelah masuk gua dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti stres fisik ataupun psikologis.
kelelahan maupun perubahan lingkungan seperti suhu, kelembapan, atau ketersediaan oksigen di dalam gua. Perjalanan yang lebih panjang di dalam gua pada siang hari mungkin juga mempengaruhi tekanan darah. Lalu untuk terjadi peningkatan saturasi oksigen setelah masuk gua pada kedua waktu, baik pagi maupun siang hari, kemungkinan penyebab peningkatan saturasi oksigen ini adalah karena adanya tambahan pasokan oksigen yang tersedia di dalam gua, lingkungan gua yang mungkin memiliki sirkulasi udara yang lebih baik, atau kadar oksigen yang lebih tinggi dibandingkan dengan lingkungan di luar gua, dapat menyebabkan peningkatan saturasi oksigen ini. Melalui pengumpulan data yang telah dilakukan, kami dapat mengamati dampak yang signifikan dari kegiatan ini terhadap kondisi fisik mahasiswa. Data tersebut memberikan gambaran yang berharga tentang tingkat kebugaran fisik mereka serta kemampuan mereka dalam beradaptasi dengan lingkungan di bukit tersebut. Hasil yang kami peroleh menunjukkan bahwa kegiatan fisik di Gua Liang Bangkai memberikan tantangan yang mempengaruhi kondisi fisik mahasiswa dengan menghadapi medan yang berat, perjalanan yang sangat panjang, dan kondisi alam yang beragam. Mahasiswa secara bertahap mengembangkan kekuatan fisik, daya tahan, dan keterampilan adaptasi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan tersebut. Data yang dikumpulkan juga memberikan gambaran tentang tingkat kebugaran fisik mahasiswa. Observasi terhadap tekanan darah dan saturasi oksigen menunjukkan peningkatan yang konsisten selama kegiatan di Gua Liang Bangkai. Ini mengindikasikan bahwa mahasiswa mengalami peningkatan kebugaran berupa kardiorespirasi dan kekuatan fisik saat terlibat dalam kegiatan ini. Dengan demikian, kegiatan fisik di Gua Liang Bangkai memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi fisik mahasiswa melalui perjalanan dan tantangan yang dihadapi. Mahasiswa secara bertahap juga meningkatkan kebugaran fisik mereka dan mengembangkan keterampilan adaptasi yang penting. Hal ini menekankan pentingnya kegiatan fisik dalam memperbaiki kondisi fisik dan keterampilan adaptasi mahasiswa di alam terbuka seperti Gua Liang Bangkai. Untuk tabel hasil dari kuesioner berikutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih Tajali. Di sini saya akan menjelaskan sedikit hasil dari fisikisnya, yaitu dengan hasil pengetahuan kelompok 1 saat pagi sebelum memasuki gua itu rendah dan sesudah memasuki gua itu tinggi. Kelompok 1 saat pagi hari sebelum memasuki gua itu tingkat kecemasannya tinggi dan setelah memasuki gua itu tingkat kecemasannya rendah. Saat pagi sebelum melihat goa, kelompok 1 tingkat kegembiraannya itu sedang, dan setelah memasuki goa juga tingkat kegembiraannya itu sedang. Pengetahuan di siang hari kelompok 1 sebelum melihat goa itu sedang, dan setelah melihat goa itu tinggi. Kelompok 1 tingkat kecemasan di siang hari saat sebelum memasuki goa itu sedang, dan setelah memasuki goa itu tingkat kecemasannya rendah. Dan yang terakhir yaitu tingkat kegembiraan kelompok 1 saat di siang hari itu sebelum memasuki gua sedang, dan setelah memasuki gua tingkat kegembiraannya menjadi tinggi. Oke, next. Dan ini ada sedikit beberapa dokumentasi kegiatan praktikum lapangan yang kami dapatkan saat berada di lokasi praktikum lapangan. Dan itulah tadi hasil laporan dari praktikum lapangan yang telah kami buat. Dan terima kasih kepada teman-teman kelompok 1 yang telah menjelaskan laporan praktikumnya dengan sangat baik. Dan mungkin itu tadi presentasi laporan praktikum yang telah kami buat untuk memenuhi ujian akhir semester di mata kuliah pengantar lingkungan lahan basah. Sebelumnya mohon maaf jika laporan praktikum lapangan kami tadi masih ada beberapa kekurangan, tetapi di sini kami sudah berusaha untuk memberikan laporan terbaik yang telah kami buat. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.